Hikayat Abu Nawas dan Botol Ajaib. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada kapok-kapoknya. Baginda selalu memanggil Abu Nawas untuk dijebak dengan berbagai pertanyaan atau tugas yang aneh-aneh. Hari ini, Abu Nawas dipanggil ke istana. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin. Kata Baginda Raja meneguh bicaranya. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan kau menangkap angin dan memenjarakannya. Nawas hanya diam tak sepatah pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti. Tapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pun pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Tetapi sudah 2 hari ini, Abu Nawas juga belum mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas sampai hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur, walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah dari sang Baginda. Ia berjalan gontang-ganting menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu dan mendapat ide. Abu Nawas berjingkrak girang dengan segera berlari pulang. Sampai rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya dan kemudian menuju ke istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh para pengawal karena Baginda menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin itu?" "Hei Abu Nawas." "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda menimang-nimang botol itu. Mana angin itu, hei Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas dengan penuh takzim. "Aku tak melihat apa-apa," kata sang Baginda Raja. "Ampun tuanku, angin tak bisa dilihat. Tapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol itu dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hei Abu Nawas?" Kayaknya Baginda marah. "Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan dalam botol karena hamba takut yang ingin hamba buang itu keluar. Hamba memenjarakan dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas sambil ketakutan. Tapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas pun selamat dari hukuman Baginda.